Baik Prof, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera, salam harmoni. Baik, perkenalkan, nama saya Ninyoman Pratnyasari Putri dari kelas B semester 4 dengan NIM 18110111041, program studi bimbingan konseling, jurusan Ilmu Pendidikan Psikologi dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi pada video kali ini saya akan bahas materi mengenai encourage, paraphrase, dan summation. Berikut penjelasannya, Prof. Jadi yang pertama ada encourage. Pengertian dari encourage ini adalah kemampuan konselor untuk membesarkan hati dan memberikan semangat yang penuh kepada konselingnya selama proses konseling berlangsung. Jadi contoh dari encourage ini adalah seorang konselor berkata kepada konselornya, "Ibu, terkadang saya merasa minder di depan teman-teman kelas karena saya merasa diri saya jelek dan kurang cantik." Dan konselor pun berkata seperti ini, "Loh, kok kamu berkata seperti itu? Jangan berpikiran seperti itu. Kamu tuh sudah cukup cantik dan hargailah diri sendiri." Seperti itu. Lalu yang kedua ada paraphrase. Jadi pengertian dari paraphrase yaitu kemampuan konselor dalam mengartikan dan menafsirkan apa yang telah terjadi selama proses konseling berlangsung. Jadi contoh dari paraphrase ini adalah seorang konseling berkata kepada konselor, "Ibu, saya ingin sekali membanggakan kedua orang tua saya nantinya dengan apa yang saya lakukan di masa depan." Dan konselor berkata yaitu seperti berikut, "Itu berarti kamu sangat menyayangi kedua orang tuamu karena kamu ingin mencapai tujuan dan harapan kamu di masa depannya." Dan yang terakhir ada summation. Pengertian dari summation adalah kemampuan konselor untuk memberikan kesempatan kepada konseli untuk menyimpulkan apa saja pembicaraan yang telah terjadi selama proses konseling berlangsung. Jadi contoh dari summation yaitu seorang konseli berkata seperti ini, "Setiap hari saya senang untuk membantu ibu saya membersihkan pekerjaan rumah dan tidak lupa saya juga mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru saya di sekolah." Lalu konselor berkata seperti ini, "Kamu baru saja menceritakan aktivitas kamu selama di rumah dan di sekolah. Lalu apa yang menjadi fokus kamu untuk kedepannya?" Jadi seperti itu contoh dari summation. Baik, terima kasih Prof atas kesempatannya. Itu tadi jawaban saya mengenai materi encourage, paraphrase, dan summation. Jika ada salah kata saya mohon maaf Prof. Akhir kata saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam harmoni. Terima kasih atas waktunya Prof. Sebelum saya membuat video, izinkan saya mengaturkan panganjali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Ika Dek Doniarka, NIM 18110111044, kelas B semester 4, program studi bimbingan konseling, jurusan Ilmu Psikologi dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, di sini saya akan membuat video mikro konseling yang diampu oleh Profesor Dr. Ikut Darsana dan Iwayan Eka Pramamurta. Di sini saya akan membuat video mikro konseling tentang keterampilan, yaitu ada 3. Yang pertama ada insert, yang kedua ada paraphrase, yang ketiga ada summation. Baik, Prof, keterampilan yang pertama ada insert adalah kemampuan konselor dalam mendorong, membesarkan hati, mengorbankan semangat kecil dalam proses konseling. Contoh, ibu di kelas tidak ada yang menyapa, senyum, bahkan tidak ada yang mengajak saya mengobrol, Bu. Sepertinya mereka tidak suka dengan saya. Saya tidak tahu alasannya mengapa. Konselor, mengapa merasa seperti itu? Coba kamu pikir baik-baik. Jika kamu memiliki salah terhadap mereka, cobalah meminta maaf kepada mereka. Ibu yakin pasti mereka mau memaafkanmu.
Ibu rasa teman-teman semua senang kepadamu. Baik, tampilan yang kedua ada privase. Privase adalah kemampuan konselor dalam menafsirkan dan mengartikan apa yang telah disampaikan dalam proses konseling. Contohnya, saya ingin mengembangkan hobi saya, Bu, dengan mengikuti lomba nyanyi yang diadakan minggu ini. Saya bertekad untuk ikut meskipun saya banyak sekali saingan yang ada. Konselor, itu berarti kamu telah mengetahui sejauh mana kemampuan yang kamu miliki. Jalan yang terakhir ada summarization. Summarization adalah kemampuan konselor dalam memberikan kesempatan kepada konseli untuk menyimpulkan. Baik Prof, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nyoman Yanaki Priyadewi Dasi dengan NIM 1811011047 dari kelas BKB Prodi Bimbingan Konseling semester 4. Jadi di sini saya akan membuat video tugas mata kuliah mikrokonseling yang diampu oleh Profesor Dr. Iketet Darsana dan juga Iwayan Eka Paramarta dengan materi yang pertama itu encourage, yang kedua ada paraphrase, dan yang terakhir ada summarization. Buku yang saya gunakan adalah buku mikrokonseling yang ditulis oleh Profesor Dr. Iketet Darsana pada tahun 2020. Baik, yang pertama ada encourage. Encourage adalah pengembangan sifat skill pribadi menyampaikan pendapat atau opini, perasaan, perilaku di muka umum atau bersama konseli. Contohnya memberikan pendapat ketika si konseli selesai menceritakan tentang apa yang sedang ia hadapi. Selanjutnya ada paraphrase. Paraphrase adalah pengembangan sifat skill pribadi untuk mentafsirkan dan mengartikan dari komunikasi yang disampaikan oleh konseli. Contohnya, mengartikan apa yang konseli sampaikan pada saat ia selesai menyampaikan keluhan. Yang terakhir ada simulation, adalah pengembangan sifat skill pribadi menyimpulkan pembicaraan atau komunikasi dari konseling. Contohnya, setelah melakukan sesi konseling, di sana saatnya si konseli menyimpulkan apa yang disimpulkan oleh si konseli. Seharusnya si konseling juga mencatat poin-poin yang bisa dicatat agar nantinya mempermudah untuk menyimpulkan apa yang si konseli sampaikan. Baik, sekian video tugas mata kuliah mikrokonseling yang diampu oleh Profesor Dr. Iketet Darsana dan Iwayan Eka Paramarta. Jika ada salah-salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam harmoni. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam harmoni. Baik Prof, terima kasih atas waktunya. Saya Nimandi Yuniustia Dewi, NIM 1811011053, kelas B semester 4, program studi bimbingan konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan kelima, yaitu encourage, paraphrase, dan summarization dari sumber rujukan buku mikrokonseling Profesor Dr. Iketet Darsana, MPD Cons. Baik, yang pertama ada encourage, yaitu kemampuan seorang konselor dalam memberi dorongan, membesarkan hati, serta mengobarkan semangat konseli pada proses konseling. Adapun contoh-contoh dari masing-masing bidang, yang pertama bidang pribadi, ketika konselor mengatakan, kamu jangan ragu dengan kemampuan yang kamu punya, kamu harus percaya diri, ibu yakin suatu saat nanti kamu akan mampu menghadapi cobaan ini dan menjadikannya pengalaman dalam diri kamu. Selanjutnya ada bidang sosial, ketika konselor mengatakan, ibu yakin kamu akan mendapatkan banyak teman di tempat barumu nanti karena sifat kamu yang ramah, murah senyum, dan ceria.
Yang ketiga ada pada bidang belajar, ketika konselor mengatakan kamu tidak perlu takut untuk menghadapi ujian nanti, kamu hanya perlu belajar bersungguh-sungguh sehingga kamu dapat menjawab soal ujian dengan mudah. Dan yang terakhir ada bidang karir, ketika konselor mengatakan jangan bingung dalam memilih jurusan pada kuliahmu nanti, pilihlah jurusan yang sesuai dengan kemampuan yang kamu punya. Selanjutnya ada paraphrase, yaitu kemampuan seorang konselor dalam menafsirkan dan mengartikan apa yang telah disampaikan pada proses konseling. Adapun contoh dari masing-masing bidang, yang pertama bidang pribadi, ketika konselor mengatakan hal itu artinya kamu harus sering-sering mengintrospeksi diri. Kedua, pada bidang sosial, ketika konselor mengatakan hal tersebut menunjukkan bahwa kamu harus lebih menyesuaikan diri lagi dengan lingkungan sosialmu yang baru. Yang ketiga, pada bidang karir, ketika konselor mengatakan pahamilah penyampaian gurumu di kelas, itu sangat berguna bagimu nanti. Dan yang keempat ada bidang karir, yaitu ketika konselor mengatakan hal itu berarti kita harus berjuang lebih keras lagi untuk meraih cita-citamu. Selanjutnya ada summarization, yaitu kemampuan seorang konselor dalam memberikan kesempatan kepada konseli untuk menyimpulkan pembicaraan yang telah dilakukan dalam proses konseling. Contohnya pada masing-masing bidang. Yang pertama bidang pribadi, dari proses konseling tadi, Ibu harap kamu mendapatkan solusi yang sesuai dengan masalahmu. Yang kedua pada bidang sosial, ketika konselor mengatakan bersikaplah dengan baik kepada teman-temanmu dan jangan pernah bersikap sombong pada teman-temanmu. Yang ketiga pada bidang belajar, yaitu ketika konselor mengatakan belajar itu sangat menyenangkan, maka kamu harus meluangkan waktu untuk belajar dan membaca buku. Dan yang terakhir ada pada bidang karir, ketika konselor mengatakan saran ibu, jika memilih sesuatu pekerjaan, jangan pernah mengikuti temanmu karena itu belum tentu cocok dengan kemampuan yang kamu punya. Sekian dari penjelasan tadi. Jika ada kata yang salah, sengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan Param Santi, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam harmoni. Baik Prof, terima kasih atas waktunya. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam harmoni. Baik, sebelum saya melanjutkan video ini, izinkan saya memperkenalkan nama. Nama saya Anak Agung Ngurah Aditya Putra, NIM 1811011054, Prodi Bimbingan Konseling, kelas BKB, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, di sini saya akan membuat video tentang skill encourage paraphrase summarization dalam tugas mata kuliah Mikro Konseling yang diasuh oleh Profesor I. Ketut Darsana dan Wayan Eka Paramarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang skill encourage, yaitu kemampuan konselor dalam mendorong atau membesarkan hati kepada konseling. Contohnya, Pak, kenapa saya merasa tidak percaya diri dan saya tidak bisa mengikuti mata pelajaran dengan serius di kelas atau minder. Konselor, loh, kenapa? Kamu itu pintar, baik. Bapak yakin kamu pasti percaya diri. Baik, yang kedua yaitu skill paraphrase. Skill paraphrase yaitu kemampuan konselor di dalam mengartikan dan menafsirkan
apa yang disampaikan oleh konseling dalam proses konseling. Contohnya, Pak, saya akan membanggakan orang tua saya ketika saya sudah sukses. Konselor, oh, itu artinya kamu sangat sayang kepada orang tua dan kamu ingin mencapai tujuan yang kamu inginkan. Baik, yang skill ketiga yaitu skill summarization adalah di mana konselor memberikan kesempatan untuk menyimpulkan apa yang konseling bicarakan dalam proses konseling tersebut. Contohnya yaitu konseling, Pak, saya senang berkumpul dengan teman, tetapi saya terbentur dengan tugas-tugas di sekolah dan mengikuti ekstrakurikuler. Konselor, baik, tadi kamu sudah menceritakan apa hal yang menyebabkan kamu seperti itu. Jadi, apa kendala kamu yang sebenarnya? Baik, sekian dari video ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam harmoni.